Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Fahwidin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang berbahagia, sepantasnya lah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berkenan melimpahkan nikmat kepada kita, dan hanya dengan inilah kita ada kemampuan untuk melaksanakan agenda rutinitas kita yang sangat-sangat mulia dan di tempat juga yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena berada di rumahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini nanti kita akan teruskan kajian tafsir kita ayat 9 dari surah Al-Balad. Seperti biasa, mari kita tilawah terlebih dahulu. Dibuka semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain.
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menambah kebaikan bagi diri kita bersama. Amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada ayat sebelumnya, berarti ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8, Allah menjelaskan tentang nikmat yang diberikan kepada manusia. Apa nikmatnya? Yaitu apa? Ainain. Alam naj'al lahu ainain. Jadi Allah telah menjadikan baginya itu adalah dua mata. Ini merupakan satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dengan mata kita akan bisa lakukan beberapa amalan-amalan sebagaimana apa yang telah kita kaji beberapa pertemuan yang lalu. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ayat yang ke-9, walisanau wa syafatain, dan juga apa? Lidah. Lisana, lidah.
wa syafatain, dan 2 buah bibir. Jadi lidah dan 2 buah bibir. Kalau sebelumnya tentang 2 mata. Lidah dan 2 buah bibir itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingin menunjukkan karunia-Nya kepada manusia, dan ini dapat secara langsung dilihat dan dirasakan oleh manusia, karena pada masing-masing manusia itu memiliki apa? Lidah dan 2 buah bibir. Nah, inilah maunya Allah untuk menunjukkan karunia-Nya, biar manusia itu memahami bahwa lidah dan 2 bibir itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu pesan, Allah sudah paham tentang kebutuhan manusia. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan lidah, kenikmatan kedua bibir. Nah, kenikmatan lidah, kenikmatan 2 bibir. Keduanya ini merupakan di antara dari sekian nikmat yang sangat besar. Coba kita pahami. Lisan yang biasa kita kenal dengan apa? Lisan yang kita kenal dengan apa? Lidah. Lisan, lidah itu digunakan untuk berbicara. Lidah ini digunakan untuk berbicara. Coba Bapak Ibu bisa praktekkan. Seandainya lidah ini tidak berfungsi, maka tidak mungkin kita akan bisa berbicara, nggak bisa. Jadi bisa berbicara ini karena ada lidah ini. Maka ada orang namanya lidahnya apa? Kilu po kelu? Kilu. Sing angel digerakkan itu loh. Itu kan mesti nggak bisa berbicara, sulit. Maka nek panjenengan mirsani orang yang lidahnya itu kaku loh gitu ya, itu mesti sulit untuk mengeluarkan suara. Itu penjenengan pegang gitu aja lah. Lidah penjenengan pegang sendiri. Terus silahkan ngomong, mudeng karepe ora. Langsung bisa praktekkan, cekelen mah ngomong. Nggak akan bisa. Ini merupakan satu nikmat dari Allah yang besar. Jadi lidah itu digunakan untuk berbicara.
dan kedua bibir bahasa dia apa? Lambe, yang menjadikan pembicaraan itu menjadi jelas. Kalau tidak ada bibir, pembicaraan tidak akan jelas. Maka di dalam ilmu tajwid namanya apa? Makhrijul huruf. Makhrijul huruf. Apa makhrijul huruf? Tempat keluarnya huruf suara. Itu karena adanya kedua bibir ini. Itu akan jelas. Kalau tidak ada bibir yang tidak sempurna untuk mengucapkan ba, ora iso. Iya toh? Nggak bisa. Yang memperjelas suara itu adalah karena adanya apa? Kedua bibir ini. Dengan lidah dan juga dengan kedua bibir, seseorang mampu mengungkapkan apa? Isi hatinya dengan mudah. Maka orang yang tidak bisa bersuara dengan apa? Dengan isyarat. Pada TV itu penyiar bisa nggak menerjemahkan, mendengarkan berita dengan isyarat itu? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Akan lebih mudah kita dengan berbicara. Isi hati apa akan mudah. Misalkan kita minta makan, ora iso ngomong pilih ngene, ngandake piye? Piye? Ngene-ngene ngono. Lah iya. Karena nggak bisa. Dua buah bibir ini yang menjadi pelindung. Dua bibir ini itu menjadi pelindung bagi mulutnya dan giginya. Luar biasa kan? Jadi dua bibir ini sebagai pelindung bagi mulut dan giginya. Kalau tidak ada bibir, gimana? Gimana mau melindungi gigi? Piye? Mesti wong Tegarjo yo nganggo tangan no, mesti ngono. Tutupi nganggo epek-epek no, mesti ngono kowe. Iya nek tangan epek-epek pas ora nyekel apa-apa, lek pas nyekel apa-apa. Nah. Dan juga dua bibir itu bisa untuk membantu makan, membantu minum, serta menambah indahnya rupa. Upama wong ora duwe lambe rupane kaya ngapa? Lah iya. Piye coba? Nuwun sewu, orang yang punya apa bibir apa itu? Sumbing. Ngono kan yo tetap berbeda kan? Tetap berbeda dengan orang yang lengkap seperti kita ini, alhamdulillah. Jadi fungsi-fungsi ini semua akan dapat dilaksanakan. Orang yang sumbing itu juga nanti makhrijul hurufnya pun juga tidak akan jelas, tidak akan jelas. Namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Nah ini lagi-lagi ini kebanyakan manusia tidak mau untuk mensyukurinya.
dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Lisan yang diberikan Allah tidak digunakan untuk berzikir, melainkan hanya ucapan yang sia-sia saja. Maka syukur itu tataran yang tertinggi adalah memanfaatkan, menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Itu adalah syukur tataran yang tinggi. Lah begitu juga kita diberi lisan, lidah, diberi dua bibir, hendaklah dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Al-Hafiz Ibnu Asakir di dalam autobiografi Abu Rubai Dimashqi meriwayatkan dari Mahul bahwa Nabi pernah bersabda, wa ja'altu laka lisanan wa ja'altu lahu ghulafan fantik bima amartuka wa ahlaltu laka. Dan aku telah menjadikan bagimu lisan. Nah, dengarkan ini. Dan aku telah menjadikan bagimu lisan, dan kujadikan pula baginya penutupnya. Apa penutupnya? Bibir. Maka berbicaralah dengan apa yang telah ku perintahkan kepadamu. Ini berarti bentuk apa ini? Bentuk apa? Bentuk syukur. Maka berbicaralah dengan apa yang telah ku perintahkan kepadamu. Berarti bentuk syukur. Dan apa yang telah ku halalkan bagimu. Jadi maksudnya apa? Lisan, bibir ini hendaklah dipergunakan untuk berbicara apa yang telah diperintahkan Allah dan apa yang dihalalkan. Fa in aradha 'alaika ma harramtu 'alaika fa aghlid 'alaika lisanak. Dan jika ditawarkan kepadamu apa yang telah kuharamkan tentang bagimu itu, maka tutuplah apa? Lisanmu, alias apa? Diam. Alias tutup berarti diam. Sebagaimana hadis yang sangat populer di lingkungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, terus falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik. Falyaqul khairan, perkataan yang baik. Atau jika tidak apa maksudnya? Tidak mengeluarkan atau tidak berkata dengan perkataan yang baik, maka diamlah. Nah, ini cara apa? Mensyukuri apa? Lisan. Cara mensyukuri itu manfaatkan untuk ngomong sesuatu yang baik, baik menurut ukuran syariat. Kalau memang tidak, ya diam. Imam Asy-Syafi'i
menjelaskan makna hadis di atas, hadis tentang berbicara yang baik atau lebih baik diam, adalah jika engkau hendak berkata, ini penjelasan Imam Syafi'i, maka berfikirlah terlebih dahulu. Ini perintahnya, penjelasan dari Imam Syafi'i. Jadi hadis dimaksud apabila engkau itu mau berkata, maka berfikirlah terlebih dahulu. Berfikir itu untuk menemukan apa? Menemukan kebaikan. Kan pertimbangan berfikir itu. Jika yang nampak adalah kebaikan, nah, jadi lewat di apa dulu? Dipikir, terus hasil dari pemikiran kok ini baik, mendatangkan satu kebaikan, begitu, maka ucapkanlah perkataan tersebut. Maka sangat hati-hati untuk menjaga apa? Lisan ini. Nah. Namun jika yang nampak adalah keburukan, bagaimana? Maka tahanlah dirimu. Tahan untuk apa? Untuk tidak mengucapkan. Nah, untuk mengetahui ini manfaat, untuk mengetahui ini adalah buruk, lewatnya apa? Lewatnya apa tadi? Pemikiran. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hendaklah kalian itu berpikir terlebih dahulu sebelum berkata. Kok baik, ucapkan. Kok nggak baik, jangan kau ucapkan. Maka auliyasmut. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ada 3 jenis yang dikeluarkan oleh lisan kita. Coba 3 jenis ini apa yang dikeluarkan oleh lisan kita? Jenis yang pertama, apa yang dikeluarkan oleh lisan kita ini adalah menghasilkan pahala. Menghasilkan apa? Pahala. Misalkan apa? Lisan yang menghasilkan pahala untuk berzikir, itu mendatangkan pahala. Baca Al-Quran, itu lisan, tapi mendatangkan pahala. Untuk dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Masya Allah. Jadi dari omongan yang dikeluarkan oleh lisan kita ini akan menghasilkan pahala. Rekoso apa enggak mengeluarkan suara itu? Enggak, enteng, tapi mendatangkan pahala. Jadi ora sah kanggo ragat, ora sah rekoso, masya Allah. Jadi wong Islam itu mencari pahala itu sebenarnya mudah. Oh, dengan lisan ini sudah mendatangkan pahala kok, nggak ribet-ribet kok. Biayanya berapa? Nggak biaya. Kalau zikir berapa biayanya? Baca Quran berapa biasanya? Nggak ada biaya. Tapi itu mendatangkan satu pahala yang luar biasa. Nah, mung karek piye? Gelem apa
ora. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat Allah yang berupa lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu sabdanya, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Terus subhanallahi wa bihamdihi. Terus subhanallahil azim. Masya Allah. Kalimatani apa? Ada dua kalimat. Dua kalimat. Khafifatani. Apa khafifatani? Ringan. Nah, dua kalimat yang ringan. Ringan di mana? Alal lisan. Di lisan. Di lisan sangat ringan. Ngopo to mau ngubahke apa? Ubahke lisan karo ubahke apa? Bibir kok. Iya toh, ringan kata Rasulullah. Nek sing ngomong abot wong lara kuwi. Lah iya toh? Nek wong lara kan abot arep ngomong. Dua kalimat ringan di lisan. Tsaqilatani. Apa tsaqilatani? Berat. Fil mizan, dalam timbangan. Coba enteng diunekke ning nanti berat di dalam timbangannya. Kenapa? Karena mendatangkan pahala tadi. Ya dikeluarkan lisan mendatangkan pahala, ringan di lisan. Dan juga habibatani apa? Mendatangkan kecintaan. Mendatangkan satu kecintaan. Siapa? Ar-Rahman. Berarti siapa? Allah. Jadi orang yang mau mengucapkan apa? Dua apa tadi? Kalimat ini nanti akan menjadikan beratnya apa? Timbangan amal kebaikan dan juga mendatangkan kecintaan Allah. Masya Allah. Allah loh yang mencintai. Allah. Wong kita dicintai oleh siapa? Oleh sesama manusia aja luar biasa senangnya kok. Bahagianya kok. Hatinya berbunga-bunga. Berbunga-bunga ngapa toh? Hati kok berbunga-bunga karena piye? Oh, seneng. Iya, itu aja dicintai oleh siapa? Sesama manusia, apalagi ini Allah yang mencintai. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadikan ini zikir kita setiap saat. Udah sambil aktivitas apa saja, nyantai saja. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus itu dijadikan satu zikir ambek rengeng-rengeng gitu lah, rengeng-rengeng ya karo masak, iya toh, karo metile lombok subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wah, masya Allah, nikmat. Yang ati rasane anyep.
tapi itu mendatangkan pahala, mendatangkan cintanya Allah. Ini yang pertama. Jadi jenis apa yang dikeluarkan lisan yang pertama. Apa tadi? Menghasilkan pahala. Yang kedua, yang dikeluarkan oleh lisan akan menghasilkan dosa. Nah, maka milih pahala, memilih dosa. Kita diberikan satu alternatif, silakan pilih yang mana. Hidup memang pilihan, tidak ada paksaan. Apa yang dikeluarkan lisan menghasilkan dosa? Banyak. Mungkin ghibah, fitnah, apalagi bohong, terus mencaci, terus aku mau terus menyerah gelem terus ya mandek wae. Nah ini dan bentuk-bentuk omongan yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu akan mendatangkan dosa. Yang ketiga, tidak menghasilkan apa-apa. Maksudnya piye? Ya ora oleh apa? Pahala, tidak dapat dosa. Ya tidak ada apa-apanya. Apa misalkan? Ya obrolan yang sifatnya mubah itu saja. Ngobrol yang biasa-biasa, ngobrol pekerjaan, ngobrol pertanian, mungkin pas kene jagongan ngobrol piye Kang tadi nih, wah rada rekoso ya iki ya, terange suwe, wah awakku kesel iki ngobrol-ngobrol ngotong-ngotong diesel, terus sekai tuku bahan bakar ya langkane ra jamak, lah ya piye tekno, lah ya to Kang, ya ngono kuwi. Itu omongan yang obrolan ringan, yang tidak akan mendatangkan dosa, tidak akan mendatangkan pahala. Jadi ada 3 kriteria. Nah tentunya kita itu harus menghindari yang pertama tadi, yang kedua tadi. Jadi yang kedua, ya paling enggak iki obrolan yang sifatnya mubah saja, mubah. Rata-rata ini yang kita lakukan, pahala mubah ngono. Jangan nganggo dosa. Ini angel ya. Oh ya wes angel. Lah iya kan itu toh. Tapi kita tahu sekarang. Jadi dari lisan itulah, dari lisan yang ada pada seseorang itu akan bisa mendatangkan pahala, akan bisa mendatangkan dosa, dan tidak ada hasil apa-apa. Nah itulah lisan. Makanya hukuman bagi manusia yang tidak bisa menjaga lisan. Apa hukumannya? Orang yang tidak bisa menjaga lisan. Rasulullah dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimah yang zilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikir terlebih dahulu. Nah, mestinya tadi gimana? Kalau ngomong harus dipikir. Ini mengucapkan tanpa dipikir, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ini dampak orang yang mengeluarkan satu omongan yang tidak dipikir. Maka tentunya kita dibekali oleh Allah pikiran harus untuk menyeleksi.
Tapi sebaliknya, orang yang bisa menjaga lisannya bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yadmanna lima baina lihyaihi, barang siapa yang bisa memberikan jaminan padaku, maksudnya untuk menjaga apa? Apa yang ada di antara lihyah. Lihyah itu apa toh? Janggutnya. Apa itu maksudnya? Mulut. Siapa yang bisa menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya adalah mulut, apa? Lahul jannah, padanya dijamin apa? Surga. Loh, kalau bisa menjaga, maka tugas kita apa? Menjaga lisan, gunakan untuk berbicara, tapi sebelumnya dipikir biar tidak terjerumus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Al-Isra. Nah, coba dibuka surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang keberapa? 17. Atau nama lainnya apa? Punya nama lain enggak Al-Isra? Bani Israel. Nah, surah Al-Isra ayatnya 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maksudnya apa ini? Ilmu. Sesungguhnya pendengaran, terus penglihatan, terus hati, semuanya itu akan diminta apa? Pertanggungjawaban. Nah, ayat ini bagaimana penjelasan para mufassir? Qatadah itu siapa? Mufassir pada zaman tabi'in, menjelaskan ayat itu maksudnya gimana? Janganlah kamu katakan. Nah, hubungannya dengan apa? Lisan. Janganlah kamu katakan. Katakan bagaimana? Aku melihat, padahal kamu tidak melihat. Nah, di sini hati-hati penjelasannya. Janganlah kamu katakan. Katakan bagaimana? Aku melihat, padahal tidak melihat. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Maka itu nanti akan mendatangkan apa tadi? Dosa. Omongan yang seperti itu mendatangkan dosa. Jangan pula katakan apa? Aku mendengar, padahal tidak mendengar. Nah, omongan itu. Dan juga jangan katakan bagaimana? Aku tahu, padahal tidak tahu. Karena apa? Sesungguhnya Allah akan minta pertanggungjawaban atas semua hal itu tersebut. Ini satu larangan. Jangan sampai mengatakan apa? Aku melihat padahal tidak melihat. Aku mendengar padahal tidak mendengar. Aku mengetahui padahal tidak mengetahui. Ibnu Katsir, kalau tadi Qatadah, ini Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat di atas adalah sebagai larangan.
Larangan itu apa toh? Sesuatu yang harus dihindari. Apa? Untuk berkata-kata tanpa ilmu. Nah, Ibnu Katsir menyampaikan larangan untuk ngomong yang tanpa berdasarkan ilmu. Jamaah yang berbahagia, ciri seorang muslim yang baik adalah meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Nah, hal seperti ini sebagai tanda baiknya keislaman seseorang. Kalau apa? Meninggalkan apa? Perkataan yang tidak berguna. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, terkenal di lingkungan kita, dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, min husni, terus apa lagi? Islamil mar'i, terus tarkuhu ma la ya'ni. Masa dong tak krungu? Ini terkenal kok. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, nah, tanda Islam orang itu baik adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Termasuk apa? Omongan yang tidak bermanfaat. Mula daripada ngomong-ngomong yang tidak ada apa? Manfaatnya, lebih baik diam. Oleh karena itu, termasuk di antara tanda baiknya Islam seseorang, ia menjaga lisannya dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. Jamaah yang berbahagia, salah satu bahaya tidak menjaga lisan menyebabkan pelakunya apa tadi di atas? Masuk ke dalam api neraka. Meskipun hanyalah perkataan yang dianggap sepele oleh pelakunya. Nah, terkadang kan alah omongan apa iki kan gitu toh, dianggap sepele. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, Muaz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Kemudian berkata kepadanya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku jelaskan, Rasulullah begitu, karena Mu'ad bertanya, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Qala bala ya Rasulullah. Mu'ad berkata, tentu wahai Rasulullah. Wa akhadha bilisani nafsihi wa qala, maka beliau memegang lisannya dan berkata, bagaimana? Kuffa alaika hadza, jagalah ini. Apa ini? Ini apa? Lisan, jogonen iki. Ini yang akan mendatangkan kebaikan nanti. Qala ya Rasulullah wa inna lamu akhaduna bima datakallamu bih. Mu'ad berkata, wahai Nabi, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Oh, satu hal yang sangat, apa kita akan disiksa hanya karena dengan perkataan kita? Qala sakilat ka ummaka ya Mu'ad. Nabi menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa ini? Maksudnya sebuah ungkapan agar perkataan selanjutnya itu diperhatikan.
Jadi biasa orang Arab ngomong seperti ini, semoga ibumu kehilanganmu, itu maksudnya satu ungkapan agar perkataan saja diperhatikan untuk menarik apa? Perhatian. Bagaimana perkataan berikutnya? Wahal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Tidaklah manusia itu tersungkur di neraka di atas wajahnya. Piye maksud iki? Nek Jawa niku piye? Tersungkur ke neraka di atas wajahnya piye? Apa? Jelungup. Jelungup piye apa? Ayo, nerawung Jawa ra iso ge ukara ngene iki. Jelungup kuwi mesti nek nggon apa? Wajah. Jelungup kuwi nek wajah. Jelungup kuwi wajah. Tibane piye ta mau jelungup. Nah, jelungup ini nggo wajah. Tibane anu kok miring kok ngono, ora mungkin jelungup. Jelungup ini jungkir ngono. Jadi tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka. Padha wae ta? Wajah ki nek nggon wajah hidung itu di wajah di wis pokoke nek ngantuk wis do ngono kabeh. Wis diramu ki wis do ngantuk ya. Nah. Nah itulah karena apa? Karena omongan. Maka ayat yang ke-9 ini merupakan satu perhatian serius bagi kita, walisanau wa syafatain, karena itu ada pada kita dan setiap saat kita akan lakukan lidah dan bibir untuk mengeluarkan satu ungkapan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga lisan kita ini, dan apa yang kita lakukan akan mendatangkan pahala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.